Dunia digital, dengan segala kemajuannya, ternyata tetap rentan. Di balik gemerlapnya teknologi dan inovasi, ada ancaman yang selalu mengintai. Seperti kota dengan gang-gang sempit yang tersembunyi, internet juga punya sisi gelap. Di balik layar, ada dunia yang jarang terlihat oleh mata awam. Di sana, ada orang-orang yang bergerak diam-diam, dengan tujuan yang sering kali tidak jelas dan tindakan yang bisa sangat merusak. Mereka adalah para peretas yang bekerja dalam bayang-bayang. Salah satunya adalah HMEE Dudu, nama yang dibisikkan dengan ngeri di kalangan para keamanan siber. HMEE Dudu bukan sekadar nama, tetapi simbol dari ancaman yang nyata. HMEE Dudu tercatat dalam sejarah dunia digital karena aksinya yang mencengangkan, melumpuhkan lebih dari 294.402 situs web. Serangan ini tidak hanya merusak, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas tentang kekuatan mereka. Meskipun identitas asli HMEE Dudu masih menjadi misteri, tindakan mereka sudah menunjukkan segalanya. Mereka adalah bayangan yang selalu mengintai, siap menyerang kapan saja. Mereka adalah pengingat bahwa di era yang serba canggih ini, bahkan sistem yang paling handal masih bisa menemukan celah keamanan dan membuat kekacauan. Tidak ada yang benar-benar aman di dunia digital. Skala serangan HMEE Dudu yang begitu besar mengejutkan dunia maya. Dunia terkejut melihat betapa rentannya sistem yang mereka anggap aman. Banyak yang kemudian mempertanyakan keamanan data mereka dan ketahanan infrastruktur internet itu sendiri. Kejadian ini membuka mata banyak orang tentang pentingnya keamanan siber. Video ini akan membahas tentang HMEE Dudu, menelusuri metode mereka, target mereka, dan dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Kita akan melihat lebih dalam bagaimana mereka bekerja dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Dengan memahami seperti apa serangan mereka, kita bisa lebih memahami pentingnya keamanan siber dan kewaspadaan di dunia digital. Pengetahuan ini adalah kunci untuk melindungi diri kita dari ancaman yang serupa di masa depan. Kisah HMEE Dudu bukan hanya tentang satu peretas, tetapi juga peringatan tentang ancaman yang selalu ada di dunia kita yang semakin terhubung. Ini adalah panggilan untuk lebih waspada dan siap menghadapi tantangan di dunia digital. Meskipun dampak aksinya sangat luas, HMEE Dudu seperti hantu di dunia maya. Identitas asli, motivasi, dan keberadaannya tidak diketahui. Hal ini membuat mereka semakin misterius dan sulit dilacak. Beberapa orang berspekulasi bahwa HMEE Dudu adalah seorang penyendiri, seorang brilian yang beroperasi dari tempat tersembunyi. Mereka mungkin terdorong oleh keinginan untuk menunjukkan kelemahan sistem atau hanya untuk membuat kekacauan. Yang lain percaya bahwa HMEE Dudu adalah sebuah kelompok dengan tujuan bersama, mungkin bermotivasi politik atau mencari keuntungan finansial. Kurangnya motif yang jelas semakin memperumit masalah. Para pakar keamanan siber hanya bisa menguraikan teka-teki itu berdasarkan jejak digital yang mereka tinggalkan. Kurangnya informasi ini membuat sulit untuk membuat profil si penyerang. Padahal, ini adalah langkah penting untuk memahami metode mereka dan memprediksi tindakan mereka di masa depan. Apakah serangan ini didorong oleh keuntungan finansial, keinginan untuk terkenal, atau agenda ideologis yang lebih dalam? Jawabannya masih belum jelas, membuat wajah asli HMEE Dudu tetap tersembunyi di balik topeng anonimitas digital. Angka-angka yang terkait dengan serangan HMEE Dudu sungguh mencengangkan. Serangan ini tidak hanya mengejutkan karena skalanya, tetapi juga karena kecepatan dan ketepatannya. Lebih dari 294.402 situs web menjadi korban yang tersebar di berbagai negara dan sektor industri. Ini menunjukkan kemampuan teknis mereka dan skala operasi mereka yang luas, yang melibatkan berbagai teknik dan alat canggih. Untuk mencapai tingkat gangguan sebesar ini, HMEE Dudu kemungkinan menggunakan pendekatan multi-cabang yang mencakup berbagai metode serangan yang terkoordinasi dengan baik. Mereka menggabungkan berbagai teknik peretasan untuk mengeksploitasi kerentanan di situs web dan server di internet, termasuk teknik-teknik yang sangat canggih. Dipercaya bahwa HMEE Dudu menggunakan metode canggih seperti injeksi SQL yang memungkinkan mereka untuk menyusup ke basis data dan mencuri informasi sensitif, dan serangan brute force yang melibatkan mencoba berbagai kombinasi kata sandi untuk mendapatkan akses ke sistem yang dilindungi, untuk mendapatkan akses ke situs web dan basis datanya. Mereka mungkin juga memanfaatkan perangkat lunak yang ketinggalan zaman, yang lemah,
yang seringkali tidak memiliki pembaruan keamanan terbaru, yang lemah, yang membuatnya rentan terhadap serangan, dan server yang salah konfigurasi, yang dapat memberikan celah bagi peretas untuk masuk. Ini menunjukkan bahwa kerentanan bisa saja ada, bahkan di lingkungan yang tampaknya aman, dan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar kebal terhadap serangan, yang tampaknya aman. Banyaknya situs web yang terpengaruh menunjukkan bahwa serangan mereka menggunakan otomatisasi tingkat tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menyerang banyak target secara bersamaan. Dengan botnet yang kuat dan terkoordinasi, dan skrip otomatis untuk menyelidiki dan mengeksploitasi kerentanan dalam skala besar. Kemampuan untuk menargetkan situs web dalam jumlah besar menunjukkan bahwa AMEE2Do sangat memahami infrastruktur internet dan ahli dalam mengeksploitasi kelemahan keamanan yang umum. Mereka tahu di mana harus mencari celah dan bagaimana memanfaatkannya dengan efektif. Serangan mereka bukanlah tindakan vandalisme acak, tetapi serangan terencana terhadap berbagai target yang menunjukkan tingkat perencanaan dan eksekusi yang tinggi. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk menguasai dunia digital dengan mudah dan tepat, serta ancaman yang mereka bawa bagi keamanan siber global. Bagian 4. Membagi dan menaklukkan, menargetkan platform individu dan massal. Teror HMEEDU tidak terbatas pada satu jenis situs web atau platform. Mereka menyasar berbagai jenis situs web dengan tujuan yang berbeda-beda. Target mereka beragam, mulai dari blog individu dan situs web bisnis kecil hingga organisasi yang lebih besar dan komunitas. Tidak ada yang kebal dari serangan mereka. Strategi ini menunjukkan upaya yang disengaja untuk memaksimalkan dampak dan menyebarkan kekacauan di dunia digital. Dengan menyerang berbagai platform, mereka menciptakan ketidakpastian dan ketakutan. Dari situs yang terkena dampak, 139.712 berasal dari alamat IP individu, yang menunjukkan bahwa serangan ini tidak acak. Ini menunjukkan serangan yang ditargetkan terhadap individu atau organisasi tertentu. Mereka memilih target dengan cermat untuk memaksimalkan kerusakan. Ini bisa jadi dimotivasi oleh dendam pribadi, di mana hacker memiliki motif pribadi untuk menyerang target tertentu. Upaya untuk membungkam suara-suara yang berbeda pendapat, terutama mereka yang memiliki pandangan kontroversial atau menentang, atau sekadar untuk menguji kemampuan mereka terhadap target tertentu. Hacker seringkali menggunakan serangan ini sebagai cara untuk menunjukkan keahlian mereka. Sisanya, 154.681 situs web menjadi korban kampanye perusakan massal. Ini adalah serangan yang lebih luas dan tidak terfokus pada satu target. Ini menunjukkan penggunaan alat dan otomatis untuk mengeksploitasi kerentanan di sejumlah besar situs web secara bersamaan. Dengan alat otomatis, mereka bisa menyerang ribuan situs dalam waktu singkat. Pendekatan ganda ini menyoroti kemampuan adaptasi HMEEDU dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan serangan mereka dengan berbagai jenis target. Mereka bisa beralih dari serangan yang sangat terfokus ke serangan massal dengan mudah. Mereka bisa tepat sasaran dan terencana, menargetkan individu atau organisasi tertentu dengan serangan yang dirancang khusus untuk mereka. Atau mereka bisa melepaskan kekacauan yang meluas melalui kampanye perusakan massal. Serangan massal ini menciptakan efek domino yang mengganggu banyak situs sekaligus. Fleksibilitas inilah yang membuat mereka menjadi musuh yang tangguh, mampu mengubah strategi mereka sesuai dengan situasi, mampu mengganggu dunia di berbagai bidang. Dari bisnis kecil hingga organisasi besar, tidak ada yang aman dari serangan mereka. Mereka terus beradaptasi dan mengembangkan metode baru untuk memastikan bahwa mereka selalu selangkah lebih maju dari upaya pertahanan. Bagian 5. Meneror blog menyerang WordPress. Mungkin aspek yang paling mengerikan dari aksi HMEEDU adalah fokus mereka pada, terutama WordPress. WordPress, yang dikenal dengan antarmuka yang mudah digunakan dan penggunaannya yang luas, menjadi target utama eksploitasi HMEU. Ini mengeksploitasi kerentanan pada dan WordPress, mendapatkan akses tidak sah ke banyak blog dan situs web yang dibangun di ini. Vektor serangan ini terbukti sangat efektif karena banyak pengguna WordPress sering lupa memperbarui, dan mereka membiarkan situs web mereka rentan terhadap eksploitasi yang diketahui.
Kemampuan HMEI To-Do untuk mengeksploitasi kelemahan ini dalam skala besar mengejutkan komunitas, menyoroti pentingnya pembaruan rutin dan praktik keamanan yang kuat. Dampaknya terhadap blogger individu sangat signifikan. Banyak yang mendapati situs web mereka dirusak, konten mereka diganti dengan tanda tangan AMEI2, atau situs mereka sama sekali tidak dapat diakses. Serangan ini menjadi pengingat bahwa bahkan blog yang tampaknya tidak penting pun bisa menjadi target dalam lanskap ancaman dunia maya yang terus berkembang.